Pemirsa, selamat tahun baru 2022. Hai. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa semangat lagi, lebih baik daripada 2021. Dan Amin. semoga kita semua juga bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia Ya, kala dan pandemi betul. semakin membaik ya. Betul, kondisinya. semoga kita semua semakin sehat. Amin. Ya, pemirsa. Dari kawasan City Center di Washington DC, kami menemani Anda dalam dunia kita episode kali ini yang baru di tahun yang 2022. baru. Ya, saya Arya Tembudianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan tentunya dalam semangat tahun baru ini kita pengen mengajak pemirsa untuk mendapatkan inspirasi juga. Ya. Biar kalau misalnya sekarang lagi berencana pengen bikin resolusi A, B, C, D, mungkin inspirasi ini juga bisa menambah ke resolusi itu juga. Nah, kalau kamu gimana, Van? Kalau aku sih sebetulnya aku kepingin bisa lebih terampil dalam misalnya kayak betulin barang kayak atau apa gitu, jangan dikit-dikit buang gitu. Aku juga pengen sih, Ne, karena gitu itu ya? apa namanya budaya untuk asal buang barang itu juga sekarang semakin parah sih. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang berupaya untuk oke, kita stop deh budaya itu karena kurang baik buat lingkungan. Iya. Jadi kita coba perbaiki barang yang kita punya Betul. dengan membuka yang namanya klinik reparasi, Ne. Jadi mereka ini memberikan semacam apa ya, mentoring, petunjuk juga cara untuk memperbaiki biar orang-orang bisa memperbaiki sendiri. Kayak Ya. zaman dulu kan bisa orang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mentoring, sebetulnya kemarin ini selama belasan bulan kan banyak kegiatan apalagi yang berkelompok gitu ya terhenti. Yang membutuhkan mentoring langsung gitu ya, Betul. misalnya kayak gamelan. Ada seorang peneliti yang ia adalah seorang pakar gamelan yang meneliti dampak dari pandemi terhadap kehidupan Aktivitas atau gamelan, budaya ya. gamelan di Amerika Serikat dan juga di dunia. Saat timer atau alat pengatur waktu yang dipakai Myra Silverman untuk menyalakan lampu di rumahnya rusak, bisa saja ia membeli yang baru dengan harga sekitar $12. Tapi ia memilih membawa ke klinik perbaikan Fix-It. We all ought to be able to fix our things rather than just throwing them away. Aneka barang diperbaiki di sini, mulai dari panggangan roti, pemutar cakram laser, hingga penggiling merica. Peter Mui menjalankan lokakarya gratis ini sejak 2009, termotivasi oleh berkurangnya bengkel perbaikan dan semakin berkembangnya budaya membuang The barang. issue that we're all facing right now is that our consumption is killing the planet. Something is broken about the way that we are constantly bringing these new items into our lives. Klinik perbaikan ini menyediakan peralatan dan relawan pelatih. Most of the stuff that we get presented with, we can fix. We have a 70% repair rate on average. Tapi menurut pendukung klinik perbaikan seperti Kyle, pekerjaan mereka semakin sulit karena produsen menahan informasi tentang perbaikan dan suku cadang. It used to be every product came with instructions on how to take it apart. These days, unfortunately, they don't. So we take things apart, figure out how to fix them, write instructions, put them online, and make it easy for the next person. Kyle mendirikan iFixit, situs internet yang membagikan petunjuk perbaikan gratis. We have over 75,000 guides. We'll show you how to fix your vacuum or your bicycle, your toaster, your phone. Pretty much anything that would break in your house, we probably got a useful repair guide for it. I hope so, yes. Sementara itu di klinik Fixit, pelanggan gembira karena barangnya bisa diperbaiki, tapi ada juga yang belum beruntung dan harus mencoba lagi. Tapi yang jelas semuanya pulang dengan mendapatkan sejumlah keterampilan dan pengetahuan baru. Dari Oakland, California, VOA. Gamelan adalah permainan musik kelompok. Hanya ketika dimainkan bersama di satu tempat yang penabuhnya saling berdekatan, instrumen gamelan menghasilkan suara yang harmonis dan indah. Selama pandemi COVID-19, permainan kelompok yang menjadi identitas gamelan itu terhenti. Jody Diamond, pakar gamelan Amerika ini, mengaku bermain di 5 kelompok gamelan berbeda dan ia harus berhenti bermain gamelan begitu pandemi mulai menyerang Amerika. Setiap grup gamelan itu mereka harus memutuskan secara buru-buru apa identitas kami sekarang. Tidak bisa kumpul, tidak bisa main, latihan harus berhenti, pentas semua dibatalkan, tetapi masih ada perasaan untuk mau mempertahankan kepersatuan di antara anggota gamelan. Dari pengamatan dan pengalaman Jody Diamond yang ditulis di majalah Balungan, setiap kelompok gamelan punya cara berbeda-beda untuk tetap memelihara identitas kelompok mereka. Mereka coba lewat Zoom untuk main musik sebagai satu kelompok. Tetapi semua orang kecewa sekali dengan
hasilnya main musik bersama lewat Zoom karena ada audio lag dan tidak ada suara yang bisa tidak bisa. Kelompok gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, pimpinan Murianto, berhenti latihan gamelan selama pandemi. Kita alihkan sementara, Mas. Jadi kita alihkan pada program Zoom, yaitu Zoom vokal, yaitu langgam Jawa. Sementara itu, Darsono Hadiraharjo punya siasat lain supaya ia dan mahasiswanya tetap bisa menjaga keguyuban. Kalau kita bermain bersama kan harus satu rasa, satu irama gitu kan. Jadi itu yang membuat agak sulit. Paling pol itu Mas, itu kalau kelas virtual itu hanya sebatas teori ya. Juga bisa diisi dengan apresiasi, dengan mendengarkan atau menonton video bersama-sama, terus membahas setelah itu. Namun kata Jody Diamond, pertemuan-pertemuan virtual di antara pelaku gamelan selama pandemi memunculkan fenomena baru yang positif. Tidak hanya identitas yang dasarkan di grup saya di satu tempat, tapi identitas, saya anggota komunitas gamelan dari seluruh dunia. Saat ini, sejumlah kelompok gamelan di Amerika sudah mulai latihan bersama, meski tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Ya, kita sekarang akan istirahat dulu pemirsa, Betul. tapi setelah ini akan kembali dengan bagaimana ya diaspora Indonesia punya resolusi, punya goal untuk 2022 Tahun baru ini ini. ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita, masih kami bawakan dari kawasan City Center Washington DC. Ini merupakan kawasan pertokoan dan juga residensial. Betul. Ya, eksklusif ya, yang mewah. Nah, selama pandemi kemarin ini banyak sekali bisnis di sekitar sini yang tidak bisa bertahan. Betul. Tapi karena banyak brand-brand besar, banyak brand-brand mewah gitu ya, mereka masih ada sih. Masih Aku buka lihat, sih. Dan memang semakin kesini berangsur-angsur sudah semakin ramai lagi. banyak lagi yang mulai buka lagi. Mulai gitu buka ya. lagi dan Iya. orang-orang juga sudah mulai berani untuk beraktivitas lagi, walaupun sekarang kita lagi ada di tengah Omikron yang serba varian tidak baru pasti ini ya. dan juga kemarin semakin bertambah karena holiday travel dan lain Betul. sebagainya. Masuk musim dingin juga lagi Betul, kan. iya. Nah, tapi ngomongin soal tahun baru nih, tadi kita lagi ngomongin soal resolusi-resolusi nih. Ya, Biasanya apa yang ingin dicapai 2022? Betul. Biasanya kalau ngomongin resolusi, kita pengen menjadi versi yang terbaik atau lebih baik dari yang Tentunya. sebelumnya. Termasuk komunitas pegoes, para Ya. pesepeda yang ada di San Francisco Bay Area di Ini California diaspora nih. Nak. Indonesia Diaspora pegoes Indonesia. ya di sana. Kita lihat aja apa yang mereka lakukan di sana. Menaklukkan 3 jembatan yang menjadi ikon kota San Francisco. Itulah tema Goes Bareng menutup tahun 2021 yang diadakan kelompok Goes Indo San Francisco Bay Area. Karena kita dikelilingi dengan bay. Dan 3 bridge ini, 3 jembatan ini merupakan 3 jembatan penting yang mengkonek seluruh Bay Area in general. Pagi itu 50 goeser siap mengayuh sepeda melalui jembatan Golden Gate, Bay Bridge, dan Richmond Bridge sejauh 50 mil atau sekitar 80 km dengan tanjakan mencapai hampir 400 meter. Dia bilang, oh tanjakannya tinggi banget, jangan lihat ke atas, lihat ke sepanjang mata kita aja. Soalnya kalau kita melihat ke atas itu tanjakan nggak bisa habisnya. Rute ini juga tak menghalangi Suryanto Suraji yang tahun lalu diamputasi dan mulai belajar bersepeda lagi dengan satu kaki. Saya juga mewakili komunitas yang handicap. Jadi meskipun saya kaki diamputasi, tapi tidak pernah menghalangi kita untuk bisa tetap beraktivitas aktif, termasuk bersepeda normal. Tantangan dan target saya pokoknya finish dengan selamat. Event ini juga diikuti komunitas Goes Indo Sakto dari Sacramento. Resolusi tahun baru, saya pikir saya akan mengajak banyak teman-teman untuk lebih aktif ikut di community
khususnya Indosakto Goes di Sacramento untuk lebih banyak berpartisipasi lagi. Kita akan coba untuk setiap minggu supaya kita goes bersama-sama. Puji Hartanto, goeser yang datang dari Jakarta bersama tim sehat, bahagia, sukses, dan kompak atau Sebaskom, ingin membagi pengalamannya bersepeda di Amerika saat kembali ke Indonesia. Perlu ada lane sendiri ya di jalur-jalur untuk menuju daerah wisata. Luar biasa untuk bisa meningkatkan wisata di Indonesia. Mengayuh sepeda melewati rute yang tak ringan dan jarak yang cukup jauh memang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama diaspora yang jauh dari tanah air. Sekaligus menjadi motivasi untuk terus hidup sehat, khususnya menyambut tahun baru 2022. Pesannya adalah untuk terus hidup sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan, pola tidur, dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dari San Francisco Bay Area, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, kalau ngomongin soal resolusi memang nggak ada habisnya. Betul. Pengen aja ada yang pengen kita wujudkan setiap masuk tahun yang baru. Kayaknya bisa tuh. Nah, masalahnya bisa nggak mewujudkannya. Nanti pokoknya kita tetap semangat. Bulan November tahun 2022 kita tetap semangat. Kita pantau lagi apakah sudah ada yang diwujudkan resolusinya atau belum ya pemirsa. Nah, sekarang kita istirahat dulu, tapi masih ada sejumlah liputan menarik lainnya. Tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita, dan seperti yang tadi kita janjikan, kita mau ngomongin soal satu peringatan di bulan Januari ini di Amerika Serikat khususnya, yang mungkin kadang-kadang keselip nggak kita omongin, kita nggak terlalu ngerti juga. Mungkin karena kita juga nggak pernah bertemu dengan para korbannya gitu, atau orang yang bersinggungan dengan masalah itu, yaitu tentang Bulan Pencegahan Perbudakan dan Perdagangan Manusia Nasional. Ya, betul. Nah, kita akan berkenalan dengan seorang perempuan yang mendirikan sebuah yayasan untuk merawat dan juga rehabilitasi, sekaligus juga memberi perlindungan atau persinggahan terhadap anak-anak perempuan korban prostitusi di Amerika Serikat. Betul, nanti kita juga bakal berkenalan dengan seorang seniman perempuan Amerika yang sekarang ini mungkin bisa dibilang dia telat nih terjun ke dunia seninya. Ya, dia di udah agak sudah late ya, senior gitu lah istilahnya. Tapi justru sekarang dia ini jadi satu seniman kenamaan. Terlebih setelah ia membuat instalasi seni berupa peringatan, penghormatan, bagi para korban COVID-19 di Amerika Serikat. Dan ia juga membranding atau menyebut dirinya sebagai seorang seniman yang berkecimpung di isu-isu sosial. Yuk kita kenalankan mereka. Ketika menyelesaikan program doktoralnya dalam bidang sosiologi di tahun 1979, Louise Lee dihadapkan pada realita yang mengoyak hatinya. Anak sekecil 11 tahun menjajakan diri mereka untuk tempat tinggal dan makanan. And I called their parents, and their parents said, no, they can't come back here. I called social workers, and they said, no, prostitution's a crime, and we won't take them. We don't want to mix them with our kids. And I called the juvenile court judges. I went down to the courts and spoke with the judges, and they said, you know, she's only committing a crime against herself, and she's not hurting a taxpayer, so it doesn't warrant spending taxpayers' money on her. And so these kids literally fell between the cracks of the system and there was no place for them to stay. Pada 1981, Lee yang berusia 20 tahun menjadikan apartemen kecilnya sebagai tempat pengungsian bagi remaja putri yang berada dalam posisi sulit dan terjerumus dalam prostitusi. Selama bertahun-tahun, ia menampung sekitar 250 anak di dalam apartemen itu. The largest number was 11 kids one night. Tak lama kemudian, Lee menerima donasi yang cukup besar untuk mendirikan Yayasan Children of the Night, LSM yang menyediakan tempat pengungsian yang layak bagi anak-anak. Selain tempat tinggal, ia juga menyediakan makanan dan pendidikan. Salah satu penyintas yang dibantu Children of the Night adalah Egypt. Egypt tumbuh di panti asuhan karena ibunya terjerumus dalam prostitusi dan penggunaan narkoba. So one day I told her, like, I don't want to be here, like, these staff are horrible. Like, I had a staff call me and everything, so I was like, I'm getting tired of it. She was like, come down here and make money and just live your life. Egypt adalah salah satu dari 11.000 remaja yang pernah ditampung Children of the Night selama 4 dekade berdiri. Staf lain, Caesar,
bekerja dengan anak-anak lelaki yang juga menghadapi masalah serupa. One of the most prominent cases that I worked with was with a 15-year-old male who was out prostituting in the streets because he was kicked out of his home by his parents because of his sexual orientation. So he was out in the streets. He was prostituting, like I said, for food to eat and a place to sleep. You must understand that the homes that the children come from are worse than the lives they live with a pimp. If you don't understand that, you don't understand the problem. These children, many were brought up in crack houses. Their parents sold them for drugs. They were molested or raped before they could walk. Atas jasanya, pada 1984, Lee menerima penghargaan kepresidenan dalam bidang aksi sukarelawan dari Presiden Ronald Reagan. Dari Los Angeles, California, VOA. Suzanne Furstenberg berkeliling ke 24 negara bagian, ngobrol dengan warga tunawisma, mantan pecandu narkoba, berkunjung ke dapur-dapur umum. Isu sosial yang marak di Amerika Serikat merupakan tajuk dan inspirasi karya seninya. Perempuan 61 tahun kelahiran South Dakota ini baru terjun ke dunia seni di usia 50, setelah sebelumnya berkarir di industri farmasi dan politik di Capitol Hill. What I do is I place these glass blocks in water fountains or reflecting ponds so that they'll be looking up from the water at people. And the reason I do this is because we'll walk right past someone who's on the street, slumped over from addiction, and we'll give them wide berth. But we're socialized to never walk past someone who's drowning. Mediumnya beragam, tapi isu sosial merupakan tema tetap. Mulai dari perubahan iklim, penembakan massal seperti yang tertuang dalam bendera Amerika bertuliskan nama-nama korban dari tahun 1999, hingga soal ketergantungan alkohol, narkoba, dan obat resep yang marak di Amerika. Over and over again, what people told me, they recounted stories of sexual abuse, emotional abuse, neglect, isolation, bullying, loneliness, all these issues that are really psychological injury. Salah satu karya yang paling terkenal adalah instalasi penghormatan untuk korban COVID-19 di AS. A lot of artists, their work is very personal and introspective, and to watch her project that she did on the mall at the DC Armory was really amazing because her ability to empathize. It helped people understand the immensity of our loss. It alerted them to the fact that this didn't need to happen. It took the individual life and it made it matter. Fokus Suzanne berikutnya adalah supremasi kulit putih dan kesenjangan ekonomi. Dari Bethesda, Maryland, VOA. Nggak kerasa udah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Kalau misalnya Anda ingin nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Yes, dan jadilah sahabat dunia kita juga atau VOA Indonesia. Betul. Dengan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Termasuk kalau Anda punya pertanyaan juga nih soal misalnya Amerika, betul, atau lifestyle-nya, komparasinya dengan Indonesia, boleh juga. Silakan langsung kirim video pertanyaannya lewat DM Instagram VOA Indonesia atau Instagram kami berdua boleh juga ya, Diri Panduino dan juga Anu Budianto. Kalau gitu dari City Center, Washington DC, saya Rifan Dwi Astono dan Ariadna Budianto undur diri dulu. Sampai ketemu lagi pemirsa, stay safe and stay healthy. Selamat tahun baru.